Channel HS, penyakit hati boros atau mubazir dan cara mengobatinya. Tuhanku, sewaktu kekejianku membungkamku, maka sifat kemurahan-Mu telah membuka mulutku. Dan sewaktu sifat-sifat celaka memutus asakan aku, maka karunia-Mu telah membuka harapan kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sekalian tetap dalam lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat dan setiap waktu. Seiring detak jantung serta perjalanan napas yang hingga kini masih dapat kita rasakan. Semoga juga kiranya kaum muslimin dan muslimat dapat menjadi hamba yang selalu dicintainya. Amin. Video ini mengulas tentang suatu penyakit hati bagi orang yang suka menyimpan sifat atau kebiasaan gaya hidup boros, sehingga menimbulkan perbuatan mubazir. Perilaku ini baik disadari maupun tidak disadari, cukup banyak kiranya dilakukan oleh kita. Hal demikian adalah keburukan sifat yang juga merupakan salah satu penyakit hati. Penyakit hati boros. Ciri-ciri atau kriterianya orang yang disebut pemboros adalah orang yang suka dan senang melakukan perbuatan mengumpulkan benda atau barang atau harta dalam jumlah yang berlebihan sampai terbuang sia-sia, banyak tersisa atau tidak dapat digunakan atau digunakan tapi tak sesuai dengan tujuannya lagi, akhirnya mubazir. Adapun contohnya antara lain adalah membelanjakan atau membeli sesuatu untuk kebutuhan diri sendiri atau keluarganya, saudaranya ataupun orang lain, namun dilakukan secara berlebihan. Senang dan sangat suka berfoya-foya hanya untuk menyenangkan hati dan memenuhi keinginan nafsu dirinya, dengan mengeluarkan uang yang cukup banyak meski manfaat barang yang dibelinya tidak begitu penting. Menghambur-hamburkan uang atau hartanya tidak pada jalan serta kebutuhan yang tepat, benar dan bermanfaat meskipun sedikit. Suka melakoni gaya hidup mewah, menginfakkan ataupun memberikan hartanya, namun tidak pada jalan yang tepat, orang yang tepat atau diberikan kepada orang yang tidak benar-benar sedang membutuhkan. Enggan memelihara, suka merusak, tidak menjaga serta tidak merawat harta miliknya yang merupakan titipan Allah. Menggunakan atau memakai, menyediakan sesuatu barang atau benda secara berlebih-lebihan sehingga terbuang atau tersisa tak terpakai dan busuk, di mana semua perbuatan itu dilakukan tidak lain hanya karena dirinya sudah terkena oleh pengaruh tipu daya setan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra 26-27. Dalam ayat lain juga telah dinyatakan bahwa perilaku hidup boros disebut juga merupakan bagian dari sifat-sifat orang kafir. Firman-Nya, dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Quran Surat Al-Waqiah 41-45. Contoh konkretnya dari beberapa perbuatan yang bersifat boros tersebut di atas adalah dalam menggunakan benda yang dipakai sehari-hari, namun pemanfaatannya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, atau disimpan dan dipakai secara berlebihan hingga terbuang-buang dan menjadi mubazir. Misalnya, air yang sudah cukup untuk kita gunakan sementara, namun keran air tetap hidup hingga air terus mengalir terbuang-buang dengan percuma, sementara air itu belum kita gunakan lagi. Arus listrik kita gunakan secara berlebihan, misalnya dalam suatu ruangan yang tidak ada orangnya atau tidak ada aktivitas, atau jika hidup tidak ada manfaatnya, dan atau hari telah terang, kan tetapi listrik tetap tidak kita matikan dan dibiarkan hidup terus, sehingga arus listrik itu menjadi terbuang percuma, tidak bermanfaat dan sia-sia. Makanan yang untuk kita makan dibeli lebih banyak, lebihnya sangat berlebihan,
dari jumlah orang yang membutuhkannya untuk dimakan. Pada akhirnya setelah dimasak, makanan menjadi banyak tersisa, lalu menjadi busuk dan dibuang. Oleh sebab itu, sifat jelek ini sangat tidak disukai Allah, sekaligus dilarang. Bahkan dinyatakannya akan menjadi orang yang merugi, sebagaimana Allah telah berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am 141. Bagi umat Islam memang sangat dianjurkan untuk berupaya agar dapat menjadi manusia yang kuat dan tegar, istiqomah serta kaya raya. Namun pun demikian, jika kita kaya harta, tidak boleh juga diiringi dengan sifat-sifat boros dan berlebih-lebihan. Di mana dalam hadis sahih Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, dari Abu Al-Ubaidain, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai orang-orang yang berlaku boros. Ia pun menjawab, yang bersumber dari Rasulullah, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya bukan pada kebenaran. Kita sadari ataupun tidak, cukup banyak kiranya di antara kita yang suka melakukan perilaku boros. Bisa jadi bagi sebagian orang, pemborosan itu adalah merupakan suatu hal yang biasa saja dan bukan suatu masalah menurutnya, terutama bagi orang kaya. Akan tetapi tidaklah demikian halnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua hal sekecil apapun, walau milik kita sendiri, pasti itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Oleh karena itulah, sifat boros itu harus dihindari oleh setiap manusia. Dengan demikian, perilaku orang-orang yang boros adalah merupakan suatu sifat yang tidak terpuji. Untuk itu mari kita budayakan hidup bersahaja dan sederhana. Meskipun kita memiliki kelebihan harta dan uang, namun pun demikian, apabila kita menginfakkan sebagian atau seluruh harta kita dalam jalan yang tepat, benar dan bermanfaat demi kebaikan orang banyak, serta bagi orang yang tidak mampu, sesuai tujuan dan manfaatnya, itu bukanlah merupakan pemborosan. Sehingga dalam konteks masalah ini, Allah telah diperintahkan agar kita semua dapat bersikap tidak boros dan jangan juga terlalu pelit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan 67. Kenapa sifat pemboros salah satu sifat yang tidak disukai Allah? Adalah karena perilakunya tersebut merupakan suatu perbuatan yang berlebih-lebihan dan mubazir. Suka menghamburkan harta atau uang untuk hal yang tidak berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebab itulah Allah tidak suka. Sedang pada sisi lain, Allah memberikan rezeki berupa harta dan uang sekaligus untuk menguji manusia agar mau berbuat dan berbagi secara benar dan tepat sasaran dengan orang yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar dihambur-hamburkan dan dinikmatinya sendiri secara egois, tanpa memperhatikan dan tidak peduli terhadap keadaan di sekelilingnya. Lazimnya bagi orang-orang yang telah menyimpan sifat penyakit hati pemboros ini, berpotensi kuat juga telah digerogoti penyakit hati lainnya, yakni tidak atau kurang bersyukur, egois, gengsi, ujub atau rasa bangga diri, serta ria. Cara mengobatinya: oleh karena sifat boros itu sangat tidak disukai, maka segeralah hentikan. Sebab dalam suatu jenis penyakit hati saja telah membuat hati
atau ruh kita yang bersih dan suci itu menjadi kotor. Belum lagi ditambah oleh penyakit hati lainnya yang telah ikut mengiringinya. Adapun cara membersihkan hati dari beragam penyakit hati tersebut adalah dengan dua pola, yakni secara syariat dan hakikat, sebagai berikut. Secara syariat: 1. Tanamkan dalam diri Anda bahwa segala apapun yang Anda miliki tanpa terkecuali adalah merupakan pemberian, amanah dan titipan dari Allah agar dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik untuk diri sendiri atau keluarga atau saudara secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, menyadari bahwa pemberian dan titipan serta amanah berupa harta benda tersebut seharusnya dapat juga bermanfaat atau dimanfaatkan oleh orang lain sesuai tujuan dan kebutuhannya, tidak semata-mata hanya untuk diri sendiri. Ketiga, singkirkan sifat atau kebiasaan buruk berbelanja atau membeli sesuatu secara berlebihan, apalagi jika manfaat dan kegunaannya tidak begitu penting. 4. Buanglah kebiasaan suka berfoya-foya mengeluarkan uang jika itu hanya untuk menyenangkan hati. 5. Jauhkan niat Anda dari keinginan untuk menghamburkan uang atau harta yang tidak pada tempat dan manfaat yang tepat dan benar. 6. Belajarlah untuk hidup sederhana. Jangan melakoni gaya hidup yang mewah karena gengsi tinggi. 7. Infakkan atau berikan harta Anda pada jalan yang benar dan bermanfaat. 8. Perbanyak sedekah, membantu keluarga sendiri atau menolong orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Daripada berbuat boros serta mubazir, lakukanlah dengan ikhlas karena Allah. 9. Jangan selalu mengeluarkan harta atau uang jika hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan dan nafsu saja. 10. Pelihara dan rawat serta jagalah dengan baik segala harta yang sudah Anda miliki tersebut. 11. Jangan memakai sesuatu barang atau benda ataupun makanan dengan cara berlebihan hingga terbuang, busuk dan sia-sia yang akhirnya mubazir. 12. Tanamkan kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mengobati penyakit Anda, karena penyakit hati ini hanya merupakan suatu niat atau keinginan yang berlebihan atas sesuatu hal yang pastinya keinginan yang ada dalam hatimu itu dapat dikendalikan dengan niat dan tekad diri sendiri. Tidak akan ada orang lain yang dapat menolong kecuali diri Anda. 13. Berjuang dan berjihadlah di jalan Allah untuk melawan bisikan setan yang menghasut. Jangan turuti kata hati yang menyesatkan dan merusak diri Anda sendiri. 14. Camkan dalam hati bahwa kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita. Kita juga tidak tahu kapan ruh kita dicabut. Sebagai bekal pulang, hanya ruh itulah yang tinggal untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bersiap dirilah. Secara hakikat. 15. Penyakit hati boros itu telah menjauhkan dan melalaikan diri Anda sendiri dari mengingat Allah. 16. Tetap berzikir apapun aktivitas Anda, setiap saat seiring dengan turun naiknya napas Anda. 17. Praktekkan dan biasakan untuk tetap mentauhidkan Allah dalam hati terus-menerus, setiap saat dan setiap detik secara berkekalan di dalam hati. Caranya simak channel HS, video lebih utama zikir tanpa tasbih tanpa suara, atau sholat khusyuk cara lain, revisi singkat cara mudah sholat khusyuk atau cara mudah sholat khusyuk bagian 3. 18. Selama Anda menetapkan hal di atas. 18. Anda menerapkan Anda ini dengan berzikir dalam hati. Dengan Anda selalu mengingatnya, insya Allah segala penyakit hati Anda yang ada, termasuk penyakit hati yang telah mengikutinya, secara perlahan akan dikikis hilang, dan hati atau ruh Anda itu dengan bertahap akan bersih kembali, serta atas izin Allah pula penyakit medis dalam tubuh Anda dengan mengatur pola makan, olahraga dan setiap malam sebelum tidur, serta atas izin Allah pula penyakit medis dalam tubuh Anda
akan berangsur sembuh. Amin. Terima kasih. Semoga penyakit hati yang ada di dalam diri Anda akan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.